Malaysia mengamati betul pembelian Rafale oleh Indonesia. 42 unit Rafale dibeli Indonesia tentu saja menarik perhatian Malaysia. Karena Malaysia juga pernah mengincar jet tempur Rafale. Namun Malaysia gagal mengamankan Rafale, padahal Dassault Aviation sampai membuka kantor di Malaysia demi menawarkan Rafale. Tapi hasilnya zonk, Dassault Aviation diberi harapan palsu oleh Malaysia yang tak punya duit membeli Rafale. Akhirnya mereka gulung tikar di sana dan pergi menawarkan Rafale ke negara lain. Hal ini diungkapkan sendiri oleh media Malaysia, Defense Security Asia. Sebelumnya, pembuat pesawat tempur Rafale Dassault Aviation sempat berkemah di Malaysia selama beberapa tahun dalam upaya menarik perhatian pemerintah untuk membeli Rafale untuk Royal Malaysian Air Force, RMAF. Namun kerja keras dan pengeluaran besar, Dassault Aviation di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia tetap diam sampai sekarang. Admin merasa kantor perwakilan penjualan Dassault Aviation di Malaysia juga sudah tutup karena misi mereka di negara ini gagal, lapor Defense Security Asia. Bukan cuma itu, media Malaysia tersebut juga menyebut Rafale jet tempur terkutuk karena pernah tak laku dijual ke negara lain. Dassault Aviation baru-baru ini memenangkan kontrak besar, termasuk pesanan 80 pesawat dari Uni Emirat Arab, tetapi masih jauh tertinggal dari total penjualan yang dicapai oleh sebuah pesawat F-35 Amerika Serikat. Sejak diperkenalkan sekitar 15 tahun lalu, sekitar 1000 pesawat F-35 yang dikembangkan perusahaan Lockheed Martin telah berhasil dijual ke berbagai negara di dunia terutama sekutu Tier 1 Amerika Serikat. Sebanyak 1000 unit pesawat F-35 yang telah dijual sejauh ini belum termasuk pesawat yang digunakan Angkatan Darat Amerika Serikat. Saat pertama kali masuk pasar, penjualan pesawat Rafale sedang lesu akibat harga yang selangit, papar Defense Security Asia. Jika perbandingannya dengan F-35 jelas Rafale kalah. Karena F-35 sebelum lahir pun pembeli sudah memesan, antre banyak, lagi pula F-35 bakal dijadikan jet tempur organik sekutu. Wajar setiap negara mau membelinya lantaran kualitas Lightning II yang bakal turun harga. Sementara Rafale lebih spesifik seperti Su-35, cuma negara yang mempunyai kebutuhan spesifik pula yang membelinya. Tapi untuk ukuran Rafale, terjual ratusan unit dibeli negara lain sudah prestasi tersendiri. Ini merupakan kesuksesan besar bagi CEO Dassault Aviation Eric Trappier, yang telah menetapkan tujuan untuk menjual Rafale di negara baru setelah mengisi negara-negara yang menggunakan Mirage 2000, Mesir, Qatar, India, UEA, dan Yunani. Dengan pengecualian tentu saja Taiwan tetapi juga Peru, perlu dicatat bahwa Kroasia, yang tidak pernah memiliki pesawat tempur 3 warna, menawarkan sendiri 12 Rafale bekas, sebuah kontrak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Persenjataan, DGA. Kontrak 6 Rafale kemungkinan dibiayai oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan anggaran yang direncanakan untuk pembelian Sukhoi 35, hampir 600 juta dolar. Sebuah kesepakatan dengan Rusia yang sangat dilarang oleh Amerika untuk tidak menandatangani kontrak dengan orang Indonesia, yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, yang menghukum negara-negara yang membeli persenjataan dari Rusia. Oleh karena itu, uang tunai ini memungkinkan Prabowo Subianto memperoleh 6 Rafale pertamanya, lapor La Tribune. Meski demikian, nampaknya pengamat militer Rusia sepakat dengan Malaysia menyoal Rafale. Ia menganggap Rafale jet tempur tak laku di pasaran. Pengamat militer Rusia yang tak mau disebutkan namanya itu menjelaskan bahwa J-16 China lebih baik dari Rafale. Pakar penerbangan Rusia, yang tak ingin disebut namanya, mengungkapkan bahwa pesawat tempur buatan Prancis itu tidak sebanding dengan J-16 milik China. Kecepatan maksimum jet Rafale adalah sekitar Mach 1,8 dan J-16 adalah Mach 2,2, ujarnya dikutip dari Eurasian Times. Ia juga menyebut Rafale kalah dari Su-35 buatan negaranya yang tak jadi dibeli oleh Indonesia. Ketinggian terbang Rafale juga lebih rendah dari J-16. Bahkan dalam daya dorong mesin, J-16 China alias Su-35 Rusia jauh lebih unggul dari pesawat tempur Prancis. Tak hanya itu, Rafale juga menjadi salah satu pesawat paling mahal di pasar internasional, paparnya, karena harga mahal inilah Rafale menurutnya tak laku dijual. Para ahli berpendapat bahwa biaya tinggi adalah hasil dari banyak alasan termasuk inefisiensi umum di sektor pertahanan negara. Ini terjadi bersamaan dengan skala kecil di mana Rafale diproduksi dibandingkan dengan pesawat tempur saingan seperti F-18,
MiG-29 atau F-35 karena Rafale belum mendapat manfaat dari skala ekonomi. Hal ini menyebabkan kinerja buruk di pasar internasional. Analis percaya bahwa penghalang utama keberhasilan Rafale adalah menggabungkan biaya tinggi dengan badan pesawat yang sangat ringan dan tidak terspesialisasi. Selain itu, Rafale juga terbilang sempat tidak laku, ujarnya. Namun apa yang diungkapkan pengamat Rusia itu tak sepenuhnya benar lantaran Su-35 belum teruji di medan tempur, sedangkan Rafale sudah battle proven.